Good night. Waktu itu ada si Iwan, Kiki, Rolly, dan Gendut. Rencana pendakian ke Gunung Lawu ini sudah lama mereka rencanakan, tapi baru kesampaian setelah 2 minggu kemudian setelah rencana tersebut. Ketika mereka sudah siap dengan rencana yang akan dilakukan 2 hari ke depan, tiba-tiba ada satu temannya Iwan yang menghubungi Iwan dan pengen ikut. Dia adalah Febri. Febri ini merupakan teman dari mereka semua juga. Entah Febri tahu dari siapa tentang rencana mereka pendakian itu. Padahal sebelumnya Iwan dan teman-temannya ini sengaja tidak memberitahu siapapun. Karena kenapa? Karena mereka sudah 4 orang. Kalau berlima atau ganjil, itu pasti akan sulit. Soalnya salah satu dari mereka pasti akan ada yang harus berkendara sendiri. Jadi ribet kan? Tapi karena Febri sudah terlanjur pengen ikut, jadi mau tidak mau Iwan mengizinkannya. Tapi dengan satu catatan, yaitu dia harus berkendara sendiri. Dan dia juga harus membawa tenda sendiri. Karena sebelumnya mereka berempat ini sudah siap dengan peralatan masing-masing yang dibutuhkan untuk berempat doang. Singkat cerita, pagi itu sekitar jam 9 pagi. Mereka semua berkumpul di rumahnya Iwan. Setelah semua sudah berkumpul, mereka bergegas menggendong karirnya masing-masing dan berangkat menuju ke base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Kenapa mereka ini memilih jalur via Candi Ceto? Padahal kan ada yang lain tuh, jalur via Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, dan itu lebih rame. Sedangkan di jalur Ceto ini terkenal lebih sepi. Alasannya karena mereka ini pengen melewati jalur yang lebih asri. Di perjalanan menuju ke base camp itu mereka sempat mampir di minimarket untuk membeli logistik, rokok, dan lain-lain. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya mereka ini sampai di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Sesampainya di sana mereka langsung meminta izin, dan tanpa menunggu lama, mereka langsung memulai pendakiannya. Di perjalanan, Iwan ini berjalan di posisi paling belakang. Dan seringkali, Iwan ini memulai bahan percandaan. Iwan emang begitu orangnya. Dia ini humoris, usil, dan selengean. Seringkali yang menjadi bahan percandaan itu adalah si Gendut. Ya, karena si Gendut ini posturnya bulat, mirip angka 0 katanya. Ya, cocok lah dengan sebutan namanya, yaitu Gendut. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos 1. Di situ mereka istirahat sebentar untuk mengatur nafas. Dan di pos 1 itu, Iwan ini sesekali bertingkah konyol. Dengan tujuan agar teman-temannya ini tidak merasa capek. Seringkali yang menjadi bahan percandaan adalah si Gendut. Tapi untungnya, si Gendut ini orangnya tidak emosional, alias penyabar. Dia tidak pernah marah kalau teman-temannya mengejeknya. Setelah cukup istirahat di pos 1, mereka kembali melanjutkan perjalanannya dengan posisi yang sama, yaitu Iwan di paling belakang. Sesampai di pos 2, hari sudah mulai sore. Di pos 2 mereka istirahat lagi untuk membuat kopi, makan makanan cemilan, dan lain-lain. Setelah cukup istirahat dan agar nantinya tidak terlalu malam, Iwan mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Di perjalanan menuju ke pos berikutnya ini, Iwan yang berjalan di paling belakang, dia ini merasa capek. Hingga dia ini tertinggal kurang lebih 10 meter dari teman-temannya. Lalu dari belakang, Iwan meneriaki teman-temannya. Berhenti dulu, kita break, aku capek. Teman-temannya Iwan pun berhenti. Begitu juga dengan Iwan. Dia duduk sambil dia ini menyalakan sebatang rokok. Sambil nyantai ngisep rokok, samar-samar. Dari arah belakang, dia ini mendengar seperti ada suara yang berisik. Suaranya itu seperti suara orang yang sedang ngobrol dengan orang lainnya.
Iwan menganggap mungkin itu pendaki lain yang juga akan mendaki. Dia menikmati istirahatnya sambil menghabiskan rokok yang dihisapnya. Tapi setelah sekian lama dia duduk di situ, suara pendaki yang ada di belakang itu kok tidak sampai di tempat Iwan. Jadi suara itu kadang terdengar dekat, kadang juga terdengar jauh. Iwan berpikir, apa mungkin mereka ini ngecamp di bawah? Tapi kayaknya nggak mungkin. Soalnya tadi pas Iwan berjalan sampai di sini, dia ini nggak ngelihat ada pendaki yang ngecamp sama sekali. Lagian tempatnya itu kurang strategis kalau dipakai untuk ngecamp. Nah, ketika Iwan sedang sibuk memikirkan itu, dari jarak 10 meter di atas, teman-temannya Iwan ini memanggil Iwan. "Oi bro, kalau udah ayo lanjut, keburu malam kita." Iwan segera berdiri dan meminta teman-temannya untuk menunggunya sebentar. Perjalanan kembali dilanjutkan. Selama perjalanannya itu, sesekali Iwan ini masih mendengar suara berisik tadi dari arah belakang. Karena merasa ada yang aneh, Iwan bilang sama Kiki yang waktu itu berjalan di depannya. "Ki, dengar ada orang gak di belakang kita?" Nah, si Kiki coba mendengarkan. Setelah didengarkan, dia menjawab, "Iya, kayak ada orang yang mau naik juga di belakang kita." Iwan bilang lagi, "Tapi Ki, ini loh, aku dari tadi mendengarnya, sejak kita break tadi." "Lah iya, itu orang yang juga naik kali Wan," jawab si Kiki. Karena tidak ingin menceritakan rasa aneh yang dirasakannya, jadi Iwan hanya diam dan terus berjalan. Tapi suara itu masih sesekali terdengar dari belakang. Iwan sempat mikir kalau mungkin ini bukan suara pendaki, melainkan makhluk lain. Karena tidak jarang, Iwan juga pernah tuh merasakan hal-hal yang aneh ketika dia mendaki ke gunung-gunung lain. Nah, dalam hati dia bilang gini, "Kalau mau ikut silakan, tapi tolong jangan nampak." Ada sedikit rasa menyesal setelah Iwan ngomong kayak gitu tadi. Waduh, ini ntar kalau mau ikut beneran gimana? Tapi bodoh ah, biarin aja. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 5. Sampai di situ, terlihat ada beberapa tenda pendaki yang sedang ngecamp. Dan Iwan, dia sudah melupakan tentang suara yang didengarnya sejak tadi. Mereka mendirikan 3 tenda yang berkapasitas 2 orang. Setelah itu mereka masak-masak, ngopi-ngopi, dan lain-lain. Nah, ketika sedang ngopi-ngopi di depan tenda, Iwan ini mengeluarkan rokoknya yang ada di dalam tas. Waktu itu kan Iwan membawa tas lembang kecil. Dia ngambil rokoknya dari dalam tas itu. Diambil, kemudian diambilnya satu untuk dinyalain. Sisanya yang ada di dalam bungkus itu ditaruh di sebelahnya. Sambil ngerokok-ngerokok, dia ngomong-ngomong sama temennya. Bercanda-bercanda, ngomongin tetangga. Gak ngomongin tetangga juga sih. Ntar jadinya malah gibah tetangga. Nah, di antara mereka berlima ini, cuma Iwan yang seorang perokok. Jadi, setidaknya dia ini aman dari serangan teman yang meminta rokok. Horor nggak? Bagi perokok pasti horor. Karena malam itu suhunya sangat dingin. Setelah rokok yang dihisap Iwan ini habis, dia ngambil lagi buat dihisap lagi. Karena bagi Iwan, dingin-dingin tuh kalau nggak ngerokok rasanya nggak enak. Ketika Iwan ini akan mengambil rokok, tiba-tiba mereka didatangi oleh satu orang laki-laki. Dia meminta rokok pada Iwan. Orang itu laki-laki parubaya. Badannya gede, rambutnya panjang sebahu gini, dan keriting. Tanpa keberatan, Iwan memberi laki-laki itu rokoknya. Dan laki-laki itu menyalakan rokoknya di situ juga. Setelah rokok dinyalakan, laki-laki itu pamit pergi dan mengucapkan terima kasih pada mereka. Nah, ketika Iwan akan mengambil rokok setelah kepergian laki-laki itu, tiba-tiba rokok yang ada di dalam bungkus ini jumlahnya berkurang. Padahal, seingat Iwan, rokok ini tadi jumlahnya masih banyak. Karena
Di perjalanan tadi, Iwan tidak begitu merokok. Iwan mikir, loh, kok rokokku tinggal segini ya? Perasaan tadi masih banyak. Rokoknya itu tinggal 7 batang. Diambillah Iwan 1. Jadinya di sini tinggal 6 batang. Si Iwan mikir, apa jangan-jangan orang tadi ngambilnya lebih dari 1? Iwan menaruh curiga pada laki-laki itu. Karena tidak mungkin kalau rokok ini diambil sama teman-temannya. Karena teman-temannya ini bukan perokok. Tapi ya udahlah, Iwan berpikir, mungkin laki-laki tadi ngambil rokoknya ini bukan cuma 1. Atau mungkin Iwan yang lupa. Dia nyalain lagi tuh rokoknya. Dan rokok yang dihisap Iwan ini tidak ada rasanya sama sekali. Hambar dan ampang. Jadi, yang dirasakan Iwan ini, dia cuma ngisep asap doang. Gak ada rasanya sama sekali. Buat teman-teman yang perokok, pastilah tahu kalau rokok itu ada rasanya. Dan tiap merek rokok itu berbeda-beda. Tapi, kenapa kok rokok yang dihisap Iwan ini tidak ada rasanya sama sekali? Padahal, tadi di rokok yang pertama dia nyalakan itu ada rasanya. Aneh kan? Iwan cuek aja. Dia menganggap mungkin rokok ini tidak terasa karena suhunya terlalu dingin. Atau mungkin rokok ini sudah kadaluarsa. Dia bilang ke teman-temannya, kalian tadi ngelihat orang yang minta rokok tadi ngambil berapa? Si Kiki menjawab, nggak tahu aku. Emangnya kenapa, Wan? Rokokku tiba-tiba tinggal sedikit. Jawab Iwan sambil menunjukkan sisa rokoknya kepada Kiki. Dari sana, Gendut menyahut. Wah, hati-hati lawan. Kayaknya kamu mau digondol sama orang itu. Ucap Gendut dengan bercanda. Si Iwan pun menanggapinya dengan bercanda. Lah, salah, Dut. Yang digondol itu pastinya kamu duluan. Soalnya dagingmu lebih empuk. Dilanjut bercanda, akhirnya Iwan melupakan kejadian tentang rokok itu. Tidak terasa malam semakin larut. Mereka semua masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Nah, waktu itu kan mereka ada 3 tenda tuh. Tapi mereka ini 5 orang. Jadi mau tidak mau, salah satu dari mereka ada yang harus tidur di tenda sendirian. Dan yang tidur di tenda sendirian itu adalah si Iwan. Nah, ketika Iwan ini sedang tidur nyenyak, dia terbangun. Karena kalau di gunung kan, kita itu kalau tidur nggak bisa nyenyak. Pasti sebentar-sebentar terbangun. Mungkin karena dingin atau yang lain. Nah, ketika Iwan terbangun itu, dia ini melihat di sebelahnya ada orang yang sedang tidur dan berselimut. Dilihatinlah orang itu sama Iwan. Ini siapa yang pindah ke sini? Karena masih ngantuk, dia mengabaikannya. Kemudian Iwan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, dia bangun. Dan setelah bangun itu, Iwan tidak melihat orang yang tidur di sebelahnya semalam. Mungkin dia sudah bangun duluan. Iwan keluar tenda untuk membuat minuman hangat. Ketika dia ini sedang sibuk merebus air, dari tenda yang satu terlihat Kiki baru bangun dan dia keluar tenda. Setelah keluar, dia bergabung sama Iwan. Tidak lama kemudian, dari tenda yang satunya lagi, Febri pun terlihat baru bangun dan keluar dari tenda. Disusul oleh Gendut dan Roli. Mereka semua ikut bergabung untuk membuat minuman hangat. Ketika sedang membuat minuman hangat itu, Iwan bertanya, siapa semalam yang pindah ke tendaku? Kiki menjawab, emangnya ada yang pindah, Tawan? Ya nggak tahu, tapi semalam ada yang tidur di sebelahku, jawab Iwan. Tapi di antara mereka ini tidak ada yang merasa pindah ke tendanya Iwan. Boro-boro mau pindah ke tendanya Iwan. Mau keluar tenda aja mereka mikir-mikir karena malam itu dingin banget. Mendengar mereka tidak ada yang pindah, Iwan heran. Dia mikir, terus semalam itu yang tidur di sebelahku siapa? Kiki balik bertanya,
Emangnya ada apa sih, Wan? Perasaan semalam itu ada yang tidur di sebelahku. Aku kirain itu salah satu dari kalian, jadi aku biarin aja. Jawab si Iwan. Mendengar itu, Gendut menertawainya dan bilang, "Nah kan, hati-hati lawan, ntar kamu bisa-bisa digondol." Mungkin si Gendut ini menaruh dendam pribadi pada Iwan, karena sejak perjalanan itu, Iwan selalu membuat Gendut sebagai bahan percandaan. Mereka akhirnya kembali bercanda, dan Iwan dia sudah melupakan kejadian malam itu. Dia mengira mungkin semalam dia ini salah lihat, karena malam itu dia dalam keadaan ngantuk. Setelah minuman sudah jadi, Iwan mengambil rokok yang ada di dalam tasnya. Setelah diambil, rokok itu dinyalain satu. Dan rokok ini masih tetap tidak ada rasanya, alias hambar. Karena mungkin rokok ini sudah kadaluarsa, Iwan mengambil bungkus rokoknya dan melihat tahun pembuatannya. Di setiap rokok itu pasti ada tahun pembuatannya. Yang ada di sini nih. Nah, setelah dilihat, ini tahunnya masih terbaru. Akhirnya, rokok yang dihisap Iwan itu dibuang. Nggak dibuang sih, dimatiin doang. Setelah dimatiin, dia ngambil rokok yang satunya. Karena kebetulan, dia tadi membeli 2 bungkus rokok di minimarket. Nah, anehnya, rokok yang kedua ini ada rasanya. Karena masih penasaran, dia membandingkan rokok 1 dan 2. Dibedain tahunnya. Setelah dibedain, itu masih sama. Tahunnya pun masih terbaru. Tapi kenapa rokok yang ini kok nggak ada rasanya, tapi yang ini ada? Karena masih belum yakin, Iwan mengambil rokok yang tadi dimatiinnya itu buat dibandingin. Setelah dibandingin, ini jelas banget perbedaannya. Rokok yang ini emang bener-bener nggak ada rasanya, sedangkan yang ini ada. Sebenarnya Iwan pengen minta teman-temannya buat nyobain rokok itu. Tapi mau bagaimana lagi? Teman-temannya Iwan itu bukan perokok. Jadi pastinya dia tidak akan tahu rasanya rokok. Akhirnya ya sudahlah. Mereka lanjut ngopi-ngopi sambil bercanda-bercanda. Setelah itu, mereka bersiap-siap akan melakukan perjalanan summit ke puncak. Di perjalanan menuju ke puncak, sesekali Iwan ini bertingkah konyol dengan tujuan agar teman-temannya tidak capek. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di puncak Gunung Lawu. Di puncak mereka senang banget, foto-foto, menikmati pemandangan alam, dan lain-lain. Setelah puas dengan itu, mereka kembali turun. Sesampainya kembali di tempat camp, mereka masak-masak dan makan. Setelah itu mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan turun. Di perjalanan turun, tepatnya ketika mereka berjalan dari pos 3 menuju ke pos 2. Di situ kan hutannya tertutup tuh. Nah, dari kejauhan, mereka ini melihat seperti ada orang yang sedang duduk di balik semak-semak. Orang itu duduk membelakangi mereka dan terlihat mengeluarkan asap. Sepertinya orang itu sedang merokok. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang itu duduk di balik semak-semak? Emang gak ada tempat lain apa? Gendut yang waktu itu berjalan di paling depan, spontan dia menghentikan langkahnya dan memberitahukan orang itu pada teman-temannya. Itu orang bukan sih? Mereka semua yang melihat itu langsung merinding. Memang sih, itu kelihatannya seperti orang yang sedang duduk. Tapi kenapa dia duduk di balik semak-semak? Kemudian, dari posisi paling belakang, Iwan bilang, "Kalian semua tenang. Kita jalan seperti biasa. Kalau orang itu nyapa kita sapa balik. Tapi kalau enggak, ya kita jalan aja, pura-pura nggak tahu." Dengan rasa yang deg-degan, mereka jalannya berdempetan, melewati orang itu. Nah, ketika posisi mereka ini sudah di dekat orang yang sedang duduk itu, spontan jalan mereka ini semakin cepat. Ya karena takut.
Sesekali Iwan ngelirik ke arah orang itu. Yang orang itu sedang duduk sambil merokok dan tidak bergerak sama sekali. Mereka pun terus berjalan melewati orang itu. Nah, kira-kira jarak mereka ini sudah sekitar 7 meter dari orang itu. Gendut yang berada di paling depan, spontan dia lari. Melihat gendut yang tiba-tiba lari, otomatis mereka semua juga ikut lari. Setelah beberapa meter lari, si gendut ini jatuh guling-guling. Untungnya, waktu itu si gendut ini pakai tas carrier. Kalau enggak, itu si gendut pasti udah terpelosok ke jurang. Mereka pun segera membantu gendut untuk berdiri. Dan Iwan bilang, udah dibilang jangan lari, masih aja lari. Tahu sendiri kan akibatnya. Sambil menahan sakit, gendut menjawab, tadi aku ngerasa orang itu ikut di belakang kita, makanya aku lari. Mendengar itu, spontan mereka semua nengok ke belakang. Takutnya, orang itu beneran ikut dengan mereka. Tapi setelah ditoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Iwan lanjut berucap, ya udah, kita jalannya seperti biasa. Kita dempetan dan jangan lupa berdoa. Gendut kemudian kembali berdiri dan perjalanan kembali dilanjutkan. Tentunya dengan perasaan yang deg-degan dan tidak ada bercandaan seperti sebelumnya. Terus berjalan. Sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 itu mereka istirahat. Dan di situ Gendut membuka omongan lebih lanjut tentang kenapa tadi dia lari. Ternyata menurut Gendut, orang itu tadi mengikuti perjalanan mereka. Makanya dia lari. Dan orang itu gede, hitam, rambutnya keriting. Sambil orang itu terus-menerus mengeluarkan asap dari mulutnya. Mendengar penjelasan Gendut itu, tiba-tiba Iwan ingat dengan orang yang semalam meminta rokok kepadanya. Apa jangan-jangan itu orang yang semalam? Dan apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan rokok yang waktu itu gak ada rasanya? Tapi entahlah, Iwan mengajak mereka untuk lanjut jalan lagi menuju ke base camp. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai kembali di base camp. Sesampai di base camp, mereka ini duduk-duduk. Dan Iwan, dia mengobrol dengan salah satu petugas. Nah, di obrolannya itu, Iwan menceritakan tentang sosok yang dilihatnya waktu itu. Menurut petugas, yang dilihat Iwan itu memang benar. Petugas itu juga pernah melihat orang itu di dalam hutan sana. Tapi menurut petugas orang itu tidak jahat. Hanya saja, sosok itu usil sama pendaki. Tidak lama kemudian, mereka cabut pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, Iwan mencoba rokok yang waktu itu di gunung terasa hambar. Dan rokok itu masih tetap terasa hambar. Berarti hambarnya rokok ini bukan dikarenakan suhu dingin. Melainkan, ya karena rokok ini emang gak ada rasanya dan gak tahu kenapa. Keesokan harinya, dia nongkrong tuh sama teman-temannya di kampung, di warung kopi. Nah, ketika sedang di warung kopi itu, Iwan memberikan rokok yang sisa 4 itu ke teman-temannya. Setelah teman-temannya menghisap rokok itu, si Iwan bertanya, gimana? Rokoknya ada rasanya nggak? Mereka menjawab, kok ampang gini, Wan? Ini mah udah kadaluarsa. Udah habisin aja. Itu rokok sisa aku naik gunung kemarin. Jawab Iwan sambil tersenyum kecut. Dalam hati dia bilang, nah, habisin aja tuh rokok sisa demit.